Jadi kita harus memelihara demokrasi kita, tapi demokrasi yang konstitusional, Sobat RH sekalian, yaitu demokrasi yang berlandaskan atas hukum, bukan demokrasi yang anarkis, ya anarkistis kadang-kadang orang mengatakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Saya masih mau menguber soal FPI, TNI, dan Habib Rizik. Ini ada pernyataan dari blak-blakan Profesor Jimli Asyidiki, ya. Jangan hadapi Rizik Syihab seperti mau perang. Ini sebenarnya berita interview, tapi kita lihat dulu ya. Jakarta, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI, Ketua Umum ICMI sekarang ya, Profesor Jimli Asyidiki mengingatkan pemerintah agar tidak menghadapi aksi petinggi Front Pembela Islam M. Rizik Syihab seperti mau berperang. Hal ini terkait dengan langkah pimpinan TNI yang menggelar apel siaga di kesatuan-kesatuan pasukan khusus. Jangan bikin suasana tegang, kayak mau perang. Jangan anggap mereka yang tak suka pemerintah itu akan bisa menjatuhkan presiden, kata Jimli kepada tim blak-blakan Detikcom Kamis 19 November 2020. Pemerintah, dia melanjutkan, sebaiknya menganggap pola Rizik Syihab itu sebagai kenakalan. Karena itu perlu dihadapi dengan lebih bijak dan diplomatis. Narasi ketidaksukaan terhadap pemerintah oleh Rizik Syihab dan para pendukungnya tak mungkin menjatuhkan Presiden Jokowi. Ya, mudah-mudahan seperti itu, karena kita sudah punya pengalaman minimal breakthrough dari Presiden SBY yang bisa memerintah selama 10 tahun. Ya, 10 tahun yang komplit, yang lengkap. Tidak seperti Presiden Soekarno yang dijatuhkan di tengah jalan, Soeharto yang mengundurkan diri, Abdurrahman Wahid yang juga dijatuhkan, Megawati yang hanya melanjutkan sisa masa jabatan. Atau Habibie juga, saya lupa ya, Habibie yang hanya menjabat 1 tahun juga. Tapi SBY 2 kali 5 tahun, dan itu sebuah termin yang lengkap ya. Bila teologi perang dihadapi dengan ideologi perang, kata Jimli, mungkin akan menghasilkan penyelesaian yang cepat dengan kemenangan negara. Negara itu tentara pastinya ya. Tapi selesainya itu tidak sejati dan dalam jangka panjang bias menimbulkan luka kebangsaan yang susah merawatnya. Dalam jangka panjang bisa maksudnya ya, bukan bias. Begitupun dengan langkah hukum terhadap Rizik Syihab dan kelompoknya. Bila terlalu dipaksakan justru bisa memperuncing masalah. Sepertinya ketegasan hukum itu mulia, tapi itu sesungguhnya cuma di permukaan. Di hatinya belum tentu bahkan akan menyulut dendam, ujarnya. Di pihak lain, senator dari wilayah DKI Jakarta yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu juga mengingatkan agar Rizik Syihab menghentikan model dakwah yang cenderung provokatif. Sebagai pemimpin agama, dia harus dapat ikut menyejukkan suasana, apalagi di tengah kondisi pandemi. Para petinggi FPI dan pendukung lainnya jangan membandingkan acara-acara pengumpulan massa yang mereka lakukan dengan proses pilkada. Kedua hal itu jelas berbeda karena gelaran pilkada merupakan bagian dari kegiatan bernegara yang diatur undang-undang. Prof. Jimli juga mengkritik kelompok yang menamakan diri 212. Dia meminta agar rencana menggelar reuni di tengah pandemi diurungkan. Acara semacam itu cuma melanggengkan konflik saat Pilgub DKI 2017. Itu cuma memelihara sakit hati, tegasnya. Sahabat RH sekalian ya. Ya. Jadi memang sebenarnya kita harus kembali kepada doktrin sebagai negara hukum. Restart at the rule of law.
Tidak ada kelompok yang boleh berada di atas hukum. Tidak boleh juga kelompok yang berafiliasi kepada negara. Tidak boleh juga yang di civil society. Jadi kita harus memelihara demokrasi kita, tapi demokrasi yang konstitusional, Sobat RH sekalian, yaitu demokrasi yang berlandaskan atas hukum. Bukan demokrasi yang anarkis, ya anarkistis kadang-kadang orang mengatakannya. Demokrasi berlandaskan atas hukum tersebut, Anda boleh melakukan kritik yang sekeras-kerasnya, tetapi tidak boleh melanggar hukum. Itu sudah hal yang pasti. Ya, misalnya sebagai contoh, Sobat RH sekalian, ketika berkumpul misalnya. Berkumpul itu sendiri adalah hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi, yaitu kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Tetapi jangan lupa, hak tersebut tentu bisa dibatasi dengan hal-hal lain, misalnya karena kita masa pandemi corona ini, ya COVID-19, maka hak tersebut bisa dikurangi gradasinya. Boleh berkumpul misalnya dibatasi 50 orang dengan physical, social dan physical distancing misalnya. Jadi haknya tetap dijalankan, tapi ada pembatasan. Nah, pembatasan itu justified karena negara dianggap dalam darurat kesehatan masyarakat, bahkan darurat bencana nasional. Jadi sekali lagi kembali kepada himbauan dari Profesor Jimli Ash-Siddiqi tadi, sebenarnya itu mensasar dua belah pihak. Satu, mensasar negara, ya. Negara jangan terlihat seperti takut atau terlalu lemah dalam menghadapi kritik-kritik termasuk oleh kelompok masyarakat seperti FPI. Yang kedua, kelompok FPI ataupun kelompok-kelompok lainnya, Anda harus patuh hukum tetap saja, ya. Patuh hukum sebagai bagian dari keluarga besar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh ada yang merasa di atas hukum, kalaupun misalnya dalam konteks ini masanya banyak. Karena kita harus menghargai institusi-institusi resmi yang ada. Kita hargai presiden, wakil presiden, DPR, MPR, dan lain sebagainya sebagai sebuah kenyataan bertata negara, tapi bukan berarti kita hilang sifat kritisnya. Kalau presiden dianggap salah, ya kita kritik. Kita tunjukkan kesalahannya di mana. Kalau sanggup menawarkan solusi, tawarkan solusinya. Kalau DPR diam saja, kita kritik juga. Dan kritik itu bisa kritik yang sifatnya sangat keras atau kritik yang lemah lembut. Tergantung siapa orangnya dan apa yang mau disampaikan. Tapi yang tidak boleh adalah sekali lagi melanggar hukum. Bagaimana melanggar hukum itu? Ya misalnya memprovokasi massa, tidak boleh. Menghina, tidak boleh. Menyebarkan kebencian, tidak boleh. Tapi kita harus bisa membedakan mana kritik, mana provokasi. Mana kritik, mana menyebarkan kebencian. Mana kritik, mana penghinaan. Karena kritik tersebut justru menjadi vitamin demokrasi. Dan kritik itulah yang menjaga negara ini tetap on the right track. Dan kalaupun sekarang mungkin beberapa elemen dianggap menyimpang, maka kritik itulah yang akan mengembalikan kepada jalurnya. Jadi, tidak berarti kritik itu harus lembek. Kuat pun tidak apa-apa. Misalnya, ada pejabat-pejabat publik yang justru ketika menggunakan kewenangannya justru bisa mengancam demokrasi. Kita harus kritik. Ya, sebagai contoh misalnya ada surat, ada instruksi dari Menteri Dalam Negeri yang seolah-olah mengancam kepala-kepala daerah bahwa kepala daerah bisa dipecat, bisa dicopot kalau tidak mematuhi protokol COVID-19. Nah, ini ya harus kita dudukkan pada persoalannya. Ya, karena proses pemberhentian kepala daerah itu bukan seperti atasan kepada bawahan dalam tata administrasi, tetapi ini adalah pejabat-pejabat lokal yang elected, yaitu elected official. Karena dia elected official, jabatan itu perlu dihormati, ya. Tetapi
yang harus diingatkan kepada kepala-kepala daerah bahwa mereka tetap harus patuh pada peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan itulah yang ditekankan. Bukan ancaman untuk mencopot ya. Karena kalau ancaman untuk mencopot itu sesuatu yang dalam tanda kutip seperti pornografi jadinya ya dalam politik. Tidak boleh kita omongkan seperti itu. Kenapa? Kalau kita ingin memberhentikan mencopot kepala daerah yang dipilih, ya harus dengan proses politik harusnya. Seperti halnya memberhentikan presiden. Sering sekali kita dengar, tidak boleh kita bicara tentang pemberhentian presiden. Tapi pencopotan gubernur, bupati, wali kota boleh. Padahal mereka sama-sama pejabat politik yang dipilih, yang harusnya kita hormati hak-hak mereka. Dan dalam penghormatan hak-hak mereka tersebut, kita tetap mengingatkan bahwa mereka memiliki kewajiban yang harus mereka jalankan, tunaikan. Karena bisa jadi itu adalah janji ketika mereka berkampanye untuk merebut suara rakyat. Sahabat era sekalian, yang diinginkan Prof. Jimli As-Siddiqi sesungguhnya keseimbangan. Keseimbangan antara peran the state dan peran civil society. Jadi state harus menjadi negara kuat, tapi civil society harus juga kuat dalam mengimbangi kemungkinan misalnya state menjadi negara otoriter. Keseimbangan yang harmonis itulah yang akan mengarahkan kita kepada negara konstitusional demokrasi. Negara yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat sekaligus berdasarkan atas hukum. Ya, sobat era sekalian, mudah-mudahan insiden TNI yang seperti menakut-nakuti massa FPI ini tidak berlanjut untuk hal-hal lain, karena bagaimanapun TNI adalah alat negara dan harus menjadi pelindung negara dan pelindung rakyat dan bangsa ini dari ancaman pihak-pihak luar, bukan menjadi kelompok bersenjata yang justru menakut-nakuti bangsanya sendiri. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.